Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto Adirawan. Kebetulan di sini saya tentunya mau menyampaikan tentang proses pembelajaran. Dan kebetulan saya di sini adalah mengajar ilmu ekonomi dan di kelas 11. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan sampaikan di dalam kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Langsung saja kita ke dalam istilah materi. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter di sini adalah bertujuan menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sementara itu untuk tujuan kebijakan fiskal sendiri adalah mengelola dan menjaga serahan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen sampai pekerja dan tentunya sampai pelaku usaha. Nah, kalau kita istilahnya perhatikan istilah di sini, contoh kebijakan fiskal meningkatkan anggaran penanganan COVID-19 yang telah disinggung sebelumnya. Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Lalu yang kedua adalah subsidi bahan bakar. Nah, kalau kita istilahnya perhatikan lagi, apa saja yang termasuk ke dalam kebijakan moneter tersebut? Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter kontraktif, stabilisasi ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan tentunya neraca pembayaran internasional, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, fasilitas diskonto account. Anak-anakku semuanya, bagaimana antara hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Kebijakan fiskal adalah upaya atau tindakan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan mengubah menerima pajak dan pengeluaran negara. Pajak dan pengeluaran pemerintah merupakan value utama dalam kebijakan fiskal. Nah, tentunya kita harus perhatikan apa persamaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mari kita sama-sama, kalau kita lihat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki persamaan, yaitu keduanya merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi yang lebih baik dalam permasalahan ekonomi dan stabilitas ekonomi, terkhusus masalah inflasi. Nah, kalau kita lihat masalah-masalah apa saja atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal moneter diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perdagangan internasional. Kalau kita perhatikan mengapa pemerintah melakukan kebijakan fiskal, tentunya karena Presiden Uang Negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia itu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Apa sih fungsi dan peranan kebijakan fiskal? Menurut Musrek dalam bukunya Nurkulas Masjid tahun 2002, ada 3 fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Lalu kita perhatikan lagi nih, bagaimana peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peran dan kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat, dalam meningkatkan konsumsi pemerintah yang telah membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan menjaga daya beli dan stabilitas harga. Nah, sekarang yang tadi adalah kebijakan moneter. Kita masuk ke dalam istilah kebijakan fiskal tersebut. Kebijakan fiskal adalah segala suatu urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat
dan dianggap pemerintah sebagai pendapatan untuk pengeluaran berbagai program. Nah, kita lihat nih perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang merujuk pada pengeluaran dan pendapatan pajak, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Demikian dengan penjelasan fiskal tersebut. Terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan untuk mata pelajaran ilmu ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.